Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustaz, nama saya Mustaghfirin dari Jepara. Baik, afwan Ustaz, izin bertanya. Ini agak panjang ya, jadi saya simpulkan ke inti pertanyaannya saja. Baik, antum kalau mau bertanya singkat padatnya, kalau mau curhat terpisah. Baik. Bismillah. Ustaz, saya pernah bernazar pada diri saya, kalau saya ingin memberangkatkan orang tua saya ibadah haji sebelum saya menikah. Jadi status beliau belum menikah, kemudian bernazar kepada Allah ingin memberangkatkan orang tuanya sebelum beliau menikah. Saya sudah berusaha semampu saya, qadar Allah sampai sekarang belum juga bisa memberangkatkan orang tua saya untuk ibadah haji. Sedangkan umur saya sudah 29. Apa hubungan nazar dengan umur? Sekarang saya rasa ingin menikah sudah ada karena terbayang-bayang nazar saya. Saya jadi minder untuk menikah. Apa hukumnya nazar? Bagaimana jika saya belum memenuhi nazar saya tersebut? Taib. Dan apa yang harus dilakukan supaya bisa memenuhinya? Taib, teman-teman sekalian, mari kita lihat. Dan orang tua usia hampir 70 tahun. Ada 3 keadaan. Pertama, beliau bernazar. Hati-hati, ingin memberangkatkan orang tuanya haji sebelum menikah. Tolong garis bawahi, sebelum menikah. Sekarang situasi yang kedua, usia yang bersangkutan 29 tahun. Dan punya perasaan atau punya itikad untuk mulai memacu kepada jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Sementara nazar belum ditunaikan. Maka di sini ada kebimbangan. Apakah pernikahan didahulukan atau berusaha dulu mengoptimalkan nazar, setelah selesai nazar baru kemudian menikah. Bagaimana dalam timbangan syariatnya? Yang ketiga, dalam proses ini waktu semakin berjalan. Ya, orang tua pun hampir 70 tahun, bagaimana langkah terbaik yang kemudian ingin dijadikan solusi dari persoalan ini. Baik, mari kita lihat pelan-pelan teman-teman sekalian tentang kalimat nazar pertama disebutkan dalam Al-Quran. Seperti apa gambarannya, bagaimana hukumnya dalam keterangan sunnah, dan bagaimana insya Allah menyelesaikan solusi yang dimaksudkan. Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat ke-35 sampai 37. Posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Ini adalah di antara kalimat nazar yang disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan nazarnya istrinya Imran rahimahullah, namanya Hanna. Ketika beliau mengandung, beliau bernazar memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala nazar tentang anak yang dikandungnya. Mari kita bacakan ayatnya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya, fataqabbal minni. Lihat kalimatnya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Ya Allah, saya bernazar kepadamu ya Rabb. Nazar itu kalau disebutkan dalam syariat artinya adalah perjanjian atau komitmen yang dibangun antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun interaksinya seputaran kita dengan manusia atau dengan yang lain, tapi komitmen dibangunnya bukan dengan manusianya, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya. Jadi kalau disebutkan nazar, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa nazar adalah komitmen yang dibangun, perjanjian yang diikat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, makhluk dengan Khalik. Di Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan komitmen, jika kemudian terjadi seperti ini, saya ingin begini. Jelas di sini? Baik, jadi kalau sudah paham kemudian tentang definisinya, mudah kita menurunkan hukum dan batasnya. Bismillah. Yang pertama disebut dengan nazar, nun, zal, kemudian ra. Ya. Ini adalah komitmen atau perjanjian yang dibangun antara makhluk dengan Khalik, ya, hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah saya tempatkan di atas dengan hamba, abdun. Baik, sekarang lihat turunannya, ya. Fataqabbal minni, mohon terima ya Allah. Mohon terima, ya. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan komitmen, berlaku nazar, ya. Kemudian minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka sami'ud du'a. Engkau yang Maha mendengar doa yang hamba mohonkan. Perhatikan, nazar juga mengandung unsur doa. Ada permohonan di dalamnya.
Ingat, pertama terkait dengan komitmen perjanjian. Kedua, dalam nazar mengandung unsur doa. Jadi ketika Anda bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar Anda membuat perjanjian dengan Allah, tapi seakan-akan dengan perjanjian itu Anda bermohon mengikatnya dengan doa. Jelas ya? Jadi seakan-akan Anda minta kepada Allah, saya berdoa ya Rabb, mohon jadikan begini, begini, begini. Jika kemudian itu engkau kabulkan, maka saya akan lakukan ini. Jelas ya? Jadi bukan doa biasa. Kalau kita balik pengertiannya dari sini, nazar itu bukan doa biasa, tapi doa yang sudah diikat lewat perjanjian, ya, yang menghadirkan komitmen yang kuat. Ini poinnya. Apa hukumnya janji? Jika seseorang berjanji, maka harus ditepati. Hati-hati, Anda janji dengan manusia saja, mesti ditepati. Dan ciri orang munafik adalah ketika dia berjanji, dia tidak menepati. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji, menjanjikan sesuatu, dia kemudian mengingkarinya. Antum bayangkan, antum berjanji dengan manusia saja mengingkari, disebut munafik. Bagaimana dengan orang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dan janjinya diikat dengan jawaban. Lihat begini, ya, lihat begini. Saya punya janji dengan antum. Misal, akhi, nanti besok kalau antum datang, insya Allah saya berikan buku saya yang terbaru. Tiba-tiba antum datang, terus saya nggak berikan buku saya, padahal bukunya ada. Bagaimana perasaan antum? Kecewa. Itu baru dengan manusia. Sekarang antum berjanji kepada Allah, memohon kepadanya. Ya Allah, kalau engkau izinkan saya bisa menunaikan haji, maka saya akan menunaikan puasa selama 3 hari berturut-turut. Allah kabulkan itu dan antum berangkat menunaikan haji. Tiba-tiba ketika antum diberangkatkan, antum tidak tunaikan janji itu. Maka bagaimana kemudian Allah menyikapi hukum Anda? Jelas ya? Maka dari itu tidak ada kata lain kata para ulama. Berdasar riwayat kemudian tersambung pada Nabi SAW, nazar itu, nazar, sepanjang doa yang dimohonkan bersifat baik, sepanjang doa yang dimohonkan bersifat baik, dan ini aplikasi dari nazarnya pun baik. Misal doanya, ya Allah, saya ingin berhaji. Aplikasi nazarnya, kalau engkau izinkan saya berhaji, saya puasa 3 hari berturut-turut. Haji baik tidak? Baik, berarti doanya baik. Nazarnya ingin puasa, puasa baik tidak? Baik, jadi syaratnya dua-duanya baik. Kalau ini baik, ininya baik, maka berlakulah hukum nazar itu dan wajib sifatnya kemudian untuk diterapkan dalam kehidupan. Hukumnya wajib untuk ditunaikan. Namun kalau seseorang kemudian bernazar, mohon maaf, ya, nazarnya satu di antara dua ini tidak baik misalnya, maka secara otomatis hukum nazarnya tidak berlaku dalam kehidupan. Jelas ya? Bisa. Yang pertama, doanya baik. Ya Allah, mohon ya Allah, anugerahkan saya kesempatan untuk berhaji. Kalau saya bisa berhaji, di Mekah saya doain tuh, mudah-mudahan tetangga saya itu bisa gagal bisnisnya. Mudah-mudahan tetangga saya itu bisa kepleset yang membuat dia sekarat. Bisa. Maka yang seperti ini, sekalipun Allah kabulkan kemudian untuk berhaji, maka batal dalam keadaan nazarnya. Tidak diperkenankan. Paham? Atau dibalik misalnya, nazar untuk yang kotor. Nazar untuk yang kotor, walaupun kemudian, maaf, doanya untuk yang kotor, walaupun bentuk nazarnya baik, itu nggak boleh. Ya Allah, kalau jadikan engkau tetangga saya ini kepleset besok, ya Allah, sampai patah kakinya, saya rela puasa 3 hari berturut-turut. Bisa? Dibalik, ya. Atau mohon ya Allah, janur kuning belum terpasang pada pasangan itu. Jikalau engkau berkenan batalkan pernikahannya, saya akan puasa ya Allah seminggu berturut-turut. Bisa? Itu tidak boleh. Ya. Dipandang tidak benar, tidak tepat. Nah, sekarang karena itu mari kita lihat ketika keluarganya Imran, dan alhamdulillah nanti saya bermohon kepada Allah, antum bisa diberi kesempatan bisa mengunjungi Oman. Ya, dari pusat kota Oman ke Salalah ada 1000 km. Di situ kurang lebih ada lokasi makamnya keluarga Imran. Nanti antum bisa kunjungi insya Allah jika Allah mengizinkan dan seterusnya. Taib. Nah sekarang lihat nazarnya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Saya bernazar kepadamu ya Rabb supaya anak saya ini yang dikandung oleh saya menjadi anak yang saya dekatkan kepadamu. Maksudnya saya bernazar ya Allah supaya anak saya ini
Anak yang dikandung sekarang, saya jadikan, titipkan khusus untuk beribadah saja kepadamu. Kalau bahasa kita sekarang, ada yang lain boleh milih matematika, fisika, macam-macam. Yang ini, saya bernazar, ya Allah, saya jadikan ahli Quran saja. Saya jadikan ahli ibadah saya. Jelas ya? Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dengan nazarnya ketika diterima oleh Allah, menjadikan ibadahnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permohonannya bapak dan ibunya Imran, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin diakui kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun bukan nabi, bukan rasul. Bagaimana caranya? Dengan menginvestasikan anak yang dikandung oleh istrinya supaya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataqabbal minni innaka antas sami'ud du'a. Mohon terima ya Allah. Di doanya ingin dekat dengan Allah, salah satu usahanya, nazarnya, dijadikan anaknya kemudian didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, maaf, apakah seseorang ingin dekat dengan Allah baik tidak? Baik. Kemudian bentuk nazarnya menjadikan salah satu anaknya dekat dengan Allah baik tidak? Maka dua-duanya berlaku. Dia minta taqabbal minni. Tolong terima ya Allah. Maka hukum ketika bernazar wajib bagi dia saat anaknya dilahirkan selamat. Kalau selamat, saya ingin jadikan dekat denganmu. Ketika dilahirkan selamat, maka wajib bagi orang tua untuk menjadikan anaknya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Sekarang mari kita sambungkan ke sini. Ketika seseorang sudah bernazar, apa yang harus dia lakukan? Sekarang lihat. Pertama ayat 36-nya. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Alhamdulillah. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. Satu. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dua. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Tiga. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل عليها زكريا المحراب. Empat. وجد عندها رزقا. Baru kemudian nazar itu dihasilkan dan dilindungi serta diberikan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Ketika orang tua sudah bernazar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling hebat diteruskan ayatnya oleh Quran, nazar itu mesti diiringi dengan ikhtiar. Mesti disandingkan dengan usaha. Tidak cukup Anda bermohon nazar kepada Allah, lantas Anda menyerahkan kepada Allah tanpa usaha di situ. Maka orang tuanya Maryam memohon kepada Allah supaya anaknya dekat dengan Allah, bagian dari nazarnya. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya Imran? Satu, memberi nama yang baik untuk anaknya. Wa inni sammaituha Maryam. Maryam itu kalau bahasa kita sekarang ya bisa diterjemahkan dengan iffah, yang selalu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini rumus. Kalau Anda ingin jadi orang baik, sederhana, tinggalkan yang dilarang, maka Anda jadi orang baik. Allah melarang mata kita melihat yang tidak baik, tinggalkan. Allah melarang lisan kita berkata yang tidak baik, tinggalkan. Allah melarang tangan kita menyentuh yang tidak baik, tinggalkan. Sebab sederhana rumus kehidupan ini. Ini ada baik, ini tidak baik. Saat Anda terbiasa pada yang tidak baik, ya, maka mohon maaf, yang baik akan sulit Anda kerjakan. Anda terbiasa berkata kotor, maka sulit bagi lisan Anda mencari kalimat yang baik-baik. Kalau Anda tinggalkan yang baik akan muncul ke permukaan. Anda terbiasa meninggalkan yang tidak baik, yang baik yang muncul. Di saat orang lain pun memprovokasi Anda untuk berkata yang tidak baik, maka Anda kesulitan menemukan kalimat yang tidak baik. Yakinkan pada diri Anda, demi Allah saya katakan, Anda tidak pernah berkata yang kotor-kotor. Kemudian ada orang mengejek Anda misalnya. Nah, Anda mau membalas saja, sampai bingung nantinya. Karena Anda nggak biasa berkata yang tidak baik. Dibiasakan diri Anda meninggalkan yang tidak baik, maka yang baik hadir dalam kehidupan Anda. Maka ibunya mulai pertama kali memberi nama dengan nama terbaik, menghilangkan yang kotor-kotornya, Maryam. Makanya dalam riwayat disebutkan, nama itu bagian dari doa. Bagian dari doa. Jadi kalau antum ingin memberi nama, berikan nama yang terbaik. Bahkan Nabi pernah mengganti beberapa nama sahabat supaya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah dengar nama Abdus Syams? Tidak pernah. Baik. Abu Hurairah kenal? Masya Allah, di mana antum kenal? Baik. Teman-teman, Abu Hurairah itu nama awal aslinya Abdus Syams. Abdus Syams itu hamba, Syams itu matahari. Asalnya Majusi. Kemudian meninggalkan Majusinya, pindah ke Kristen. Masuk Kristen makin bingung. Kemudian mendengar ada Nabi SAW di Madinah. Itu 3 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Tahun ke-7 Hijrah. Datang kemudian ke Madinah, itu baru melihat Nabi dengan aura kebaikannya, tutur katanya, akhlaknya, seketika langsung jatuh cinta pada Islam. Masuk Islam. Begitu masuk Islam diganti namanya oleh Nabi SAW, berubah dari Abdus Syam jadi Abdurrahman. Abdurrahman.
Bapaknya Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar. Saya pernah kisahkan, saking beliau merasa tertinggal dibanding sahabat lain, maka punya keinginan menyusul. Saya terlambat nih, Abu Bakar sudah duluan, Umar sudah duluan, saya kemana aja selama ini? Saya harus nyusul mereka. Kalau mereka menunggu di majlisnya Nabi, saya akan berusaha mendapatkan lebih daripada itu. Maka menunggulah di depan rumahnya Nabi SAW. Setiap keluar dilihat bagaimana tuntunan dalam kehidupan Nabi. Semuanya tidak ingin ketinggalan. Jalannya, nengoknya, nyapanya, senyumnya, macam-macamnya. Karena itu beliau, walaupun 3 tahun bersama Nabi dalam kehidupannya, itu meriwayatkan hadis paling banyak. Karena hidupnya didedikasikan untuk mendapatkan pengajaran Nabi SAW. Dapatlah 7.000 hadis. Dan diantara kehebatan beliau itu Masya Allah. Ya, yang harus kita teladani, begitu disampaikan oleh Nabi seketika beliau ingin praktikkan. Bahkan ketika Nabi sampaikan pesan, Anda harus lembut. Jangankan pada manusia, pada hewan juga, pada tumbuhan. Jangan rusak tanaman, jangan cabut sembarangan. Satu ketika ketemu dengan seekor anak kucing kecil liar, yang sering saya kisahkan. Anak kucing kecil liar. Kucing liar disebut Hurrah. Anaknya Hurairah. Maka diambillah oleh beliau anak kucing kecil liar itu yang mengeong-ngeong mencari induknya tidak ditemukan. Dibawa ke rumahnya, disuapi kala lapar, diselimuti saat kedinginan. Maka dibawa kemanapun beliau berada. Saat itulah berpapasan dengan Nabi SAW, keluarlah anak kucing kecil itu mengeong-ngeong. Maka saat itulah Nabi katakan, Anta Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil. Kalau ada yang sayang pada anak kucing, tidak sesayang kamu seperti seorang ayah menyayangi anaknya. Antum pernah rapat meeting bawa anak kucing? Tidak. Abu Hurairah beda. Makanya sampai kekinian diperkenalkan dengan kunyahnya. Gelar sebutan terbaik dengan Abu Hurairah untuk memberikan kesan dan kebaikan di dalamnya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, namanya diganti kemudian dari nama yang terlihat kurang baik jadi nama lebih baik. Makanya teman-teman cek ya, kalau ada di antara antum misalnya, mohon maaf, ada nama-nama yang kiranya menurut syariat bertentangan, antum langsung ganti pada yang lebih baik. Ya, awas ada yang haram juga, Abdul Syam itu haram. Ganti jadi Abdurrahman. Ada nama-nama setan, ada hati-hati. 9 nama setan yang paling bahaya. Antum tinggalkan, ganti lebih baik. Ya, pulang dari sini cek lagi nama saya betul nggak itu ya. Nah, teman-teman, itu nama. Ikhtiar yang kedua, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya bermohon kepadamu ya Rabb agar ini jadi baik anak ini dekat denganmu, maka lindungi dia dari setan. Saya bisa melindungi dia dengan izinmu ya Rabb dari hal-hal fisik yang saya lihat. Anak ini mau nyentuh yang haram, saya kemudian bisa tangkal dia, jangan sentuh itu. Bapaknya mencari yang halal. Dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik, dicarikan tempat yang baik, itu kan bapak ibunya. Tapi siapa yang bisa mencegah dari setan? Manusia tidur, setan tidak tidur. Bukankah setan datang lewat mimpi? Ketika antum bermimpi yang tidak baik, setan masuk di dalamnya. Maka apa yang dilakukan? Dia memohon kepada Rabb yang tidak punya batas, yang tidak punya batas kekuasaannya. Maka semua makhluk pasti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah, ingat baik-baik. Bukankah setan yang mengatakan kepada Allah akan menggoda semua anak cucu Adam supaya menyimpang dari ketentuan Allah? Ayatnya banyak. Orang tuanya Maryam merasa bahwa dia punya batas untuk mengajari anaknya, maka dicari guru yang terbaik. Bukan sekedar pintar, tapi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya ingin mendekatkan anak kepada Allah, maka yang dicari gurunya pun yang dekat dengan Allah. Oh, lihat baik-baik ya. Antum ingin titipkan anak antum di sekolah supaya dekat dengan Allah. Maka antum harus cari sekolah yang guru-gurunya pun dekat dengan Allah. Bukan cuma sekedar sekolah Islam. Coba sekarang banyak sekolah Islam tuh. Ya, Islam. Alhamdulillah, ada pelajaran menghafal Quran. Ada pelajaran tentang sholat. Pertanyaan saya, apakah semua yang mengajar di dalamnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau hanya sekedar formalitas? Supaya hafalannya ngejar target, yang penting hafal. Tidak peduli apakah yang dihafalkan benar atau salah. Saya pertama datang ke Bekasi, nguji 30 anak. Saya menangis dengan istri saya. Anda bisa bayangkan, hafalannya begitu kuat. Ada yang juz 30, ada yang juz 29, baru menghafal. Tapi sayangnya dihafalkan salah. Ada yang panjang, yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek dan sebagainya. Saya sampai mengatakan, ini kenapa guru ini, anak sepintar ini mesti mengulang lagi. Kalau bisa mengajarkan yang benar, kenapa mengajarkan yang salah? Kenapa gitu? Ini kasihan teman-teman. Yang paling luar biasa, Masya Allah, sekolah Islam, masjidnya ada. Tapi kenapa banyak murid tidak tergerak ke masjid? Begitu dilihat ternyata gurunya pun nggak ke masjid. Cuman mengajarkan teori tentang sholat, bagus berjamaah, kita ada masjid tapi gurunya tidak ke masjid. Kan jadi masalah. Maka carilah guru-guru. Kalau ini anak antum ingin dekat dengan Allah, bukan cuman pintar.
Tapi lihat gurunya apakah mempraktekkan apa yang diajarkan kepada muridnya. Dicarilah Nabi Zakaria. Zakaria ajarkan. Ditempatkan di mihrab. Bukankah mihrab yang menjadikan seorang dekat dengan Allah? Lihat, begitu ikhtiar ditempuh, berikan nama yang baik, doa yang baik, cari guru yang baik, tempat yang baik, turun jawaban dari Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Maka Allah terima ikhtiar dari nazarnya itu, kemudian diambil alih oleh Allah, ya, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik, hati-hati supaya memahaminya dengan baik ya. Kadang-kadang antum kalau belajar dengan saya sering menggunakan kalimat balaghah. Ya, kalimat balaghah. Maka perhatian itu tidak sepenuhnya oleh orang tua, langsung Allah yang berfirman, wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah langsung yang memperhatikan pertumbuhan Maryam sampai dengan dewasanya. Begitu rizkinya Allah yang tentukan. Bapak ibunya mengatakan kami yang titipkan pada Nabi Zakaria. Pintunya dikunci. Yang pegang kuncinya Nabi Zakaria. Begitu dibuka, Allah berkehendak. Saya nggak terima dari kamu. Saya langsung berikan kepada Maryam. Karena ibunya menitipkan kepada Allah, Allah langsung berikan rezekinya. Hadir di dalamnya. Jodohnya, aduh, nggak usah berpikir seperti yang lain. Kamu bahkan nggak usah ada jodoh. Nggak usah ada laki-laki yang menyentuh kamu. Bahkan diberikan spesial oleh Allah. Yang lain menikah. Kemudian ada jodohnya, kemudian dia baru berproses, mengandung, melahirkan, kamu tidak. Tanpa disentuh laki-laki manapun, saking dekatnya dengan Allah diberikan yang terbaik. Lahirnya Nabi lagi. Nabi Rasul, Isa alaihissalam. Ketika seseorang berikhtiar kepada Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan tenaganya, maka Allah terima. Ketika diterima, muncullah kenikmatan dalam kehidupannya. Diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang persoalan antum ini sedang dalam tahap ikhtiar. Saya ucapkan dulu selamat kepada saudara kita, akh mustaghfirin. Di antara sekian anak yang ada di muka bumi, cuman antum yang dipilih untuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala menghajikan kedua orang tuanya. Bukankah pahalanya begitu besar di dalamnya? Antum harus syukuri ini. Harus syukuri karena tidak semua anak bisa seperti ini. Tidak semua anak. Pertama syukuri dulu nikmat ini. Kemudian yang kedua, mulailah tempuh ikhtiar tahapan-tahapan tadi yang telah dijabarkan oleh Al-Qur'an. Pertama mulai dengan berdoa. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar antum dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, ini yang paling penting. Mulai jalani proses dengan sabar. Karena Maryam pun jalani proses dengan sabar. Dan dalam setiap proses itu, di situ ada pahalanya. Lihat baik-baik ya teman-teman. Pahala itu Allah berikan. Bukan pada hasilnya. Tapi pada prosesnya. Gini. Antum ingin menghajikan orang tua. Tayyib. Setiap tabungan yang antum kumpulkan, ada pahala nggak? Ada. Setiap tenaga yang antum jadikan, keluar keringat antum, ada pahalanya nggak? Setiap doa yang antum mohonkan, ada pahalanya nggak? Baik, pilih mana antum ya? Lihat baik-baik. Kondisi pertama, ketika selesai nazarnya dan orang tuanya berhaji, bukankah tugas antum selesai? Jelas ya? Baik, orang tuanya ketika berhaji, tugas antum selesai kan? Baik, ketika orang tua belum berhaji dengan izin Allah, tugas antum selesai belum? Allahu Akbar. Antum pilih mana? Antum bernazar seminggu orang tua haji. Antum bernazar, maaf, seminggu 7 hari. Antum bernazar 7 bulan baru dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum pilih 7 hari atau 7 bulan? Hah? Antum mohon kepada Allah, ya Allah, mohon berikan kesempatan, ya Allah, orang tua saya supaya berhaji, ya Allah, mohon. Dikabulkan oleh Allah. Antum pilih 7 hari atau 7 bulan ingin dikabulkan doanya? Mustahil. Orang normal pasti ingin 7 hari. Mustahil 7 bulan. Ngarang gitu kalau 7 bulan. Ngarang. Orang normal 7 hari. Tapi kalau antum baca pakai iman, lihat baik-baik. Amal soleh itu dilihat pada prosesnya. Antum menginginkan 7 hari, tapi Allah menginginkan 7 bulan untuk memberikan limpahan pahala kepada antum. Kamu kenapa pengen 7 hari? Bukankah kamu usaha ini ada pahala, doa pahala, ikhtiar pahala, setiap rupiah ditabung pahala. Saya berikan 7 bulan untuk kamu. Berikan. Si fulan saya kasih 7 hari karena cukup pahalanya. Dia mengerjakan ini, mengerjakan itu. Saya berikan kebahagiaan untuknya. Kamu butuh pahala yang lebih. Karena kamu butuh pelajaran untuk mendapatkan itu sehingga dibawa sampai dengan ke masa rumah tangga kamu. Bawa ini, dapatkan pahalanya, dapatkan kedekatannya. Bukankah semakin Anda ibadah semakin dekat dengan Allah? Lihat rahasianya. Begitu Anda dekat dengan Allah, pahala diberikan besar, maka ketika berumah tangga, kedekatan Anda ini tinggal diteruskan. Orang yang sudah dekat dengan Allah, maka sampai kapanpun akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang tidak berbuat maksiat. Maka yang pertama, antum jangan terjebak dengan usia. Karena tidak ada yang bisa membatasi usia kecuali ajal. Apa antum kira 70 tahun kemudian lebih dekat kepada fase meninggal? Ustaz, orang tua saya 70 tahun.
Sudah bau tanah. Antum mau kuburan? Ya, ajal itu nggak akan pilih-pilih, mau tua mau muda. Ya antum 29 bilangnya, mungkin antum meninggal duluan. Ya, jadi jangan terjebak pada usia, terserah Allah. Quran surah 7 ayat 34. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajalnya, dia nggak akan bisa dipilih, mau maju atau mau lambat, bukan pilihan. Karena itu pertama, solusinya tetap teruskan ikhtiar. Teruskan ikhtiar. Karena antum terikat dengan nazar, maka wujudkan dulu kemudian ya nazar tersebut, baru kemudian menikah. Dan dengan itu insya Allah ridha Allah akan diberikan kepada antum, termasuk rumah tangga antum. Dan nazar antum ini ketika saya baca, itu bukan memastikan orang tua berhaji, tapi bernazar untuk memberangkatkan orang tua haji. Itu poinnya. Lihat baik-baik. Karena tugasnya memberangkatkan, maka turunkan kata memberangkatkan itu. Bukankah memberangkatkan itu ikhtiar kita sebagai sekarang yang kita akan berangkat dengan sistem yang ada? Bukankah kita wajib mengumpulkan uang pokoknya untuk pendaftaran? Sekarang berapa? 25 juta, antum nabung sampai dapat 25 juta. Berikan setoran. Tambahannya kira-kira berapa nanti? Pisahkan oleh antum. Begitu nama porsinya sudah ada, nomornya sudah ada, segalanya sudah ada, tugas antum berhenti sampai di situ. Bukankah selesai? Tanggal sekian akan berangkat dan sebagainya. Begitu sudah ketahuan ikhtiarnya dan sebagainya, ikhtiar antum sudah ada, hari pemberangkatan sudah diketahui, tanggal diketahui, maka mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah antum ikhtiarkan. Selesai. Antum tidak dituntut untuk memastikan orang tuanya haji. Nazar antum ingin berangkatkan haji. Maka kalimat ingin memberangkatkan haji di situ celah hukumnya, ambil. Antum nabung, kumpulkan, berikan nomor porsi, serahkan pada orang tua, sudah ketahuan kapan tanggal berangkat, tahunnya tahun berapa. Maka sampaikan pada orang tua, saya bernazar untuk mendapatkan ini, dan saya sudah dapatkan ini. Apakah bapak ibu memberikan restunya ketika saya akan menikah? Lalu antum bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya sudah menabung dengan keringat saya, ya Allah. Saya sudah berikhtiar, ya Allah. Dan sudah keluar tanggal pemberangkatan orang tua saya. Jika dengan nazar ini belum juga engkau dekatkan jodoh saya, dengan cara apa lagi saya mesti bermohon? Jelas ya? Baik, jadi teman-teman, yang pertama, jangan berhenti untuk meneruskan nazar ini, dan insya Allah Allah berikan yang terbaik. Terakhir, yang ketiga, saya mau bagi pengalaman. Tapi saya persingkat saja ya, karena kadang saya suka berhenti di sini dan tidak bisa melanjutkan. Jadi saya persingkat saja. Singkatnya, saya punya keinginan menghajikan ibunda saya. Kemudian, pada saat itu 2010, saya masih ingat betul, ya bulan Februari, saya mendapat undangan untuk jadi salah satu panitia haji di Timur Tengah. Tayyib, ketika dapat kepastiannya, saya telepon ibunda saya. Bismillah, saya mau haji insya Allah tahun ini. Ibu saya gembira luar biasa. Alhamdulillah. Dan mama mesti haji. Gimana haji mama? Saya tersenyum. Ya, mesti menyiapkan begini-begini. Ayo bismillah. Berapa yang disiapkan? 25 juta mesti ada. Kapan? Bulan Juli. Saya masih ingat betul. 6 bulan dari saya disampaikan. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Bismillah. Mama insya Allah berangkat dengan saya. Baik. Antum tahu apa yang terjadi? Maka saya dapatkan, saya bermohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya minta, ya Allah, ibu saya yang mengandung saya, yang merawat saya, yang memberikan titian dalam setiap air matanya, yang kalau saya kisahkan saat ini, berhenti kajian kita malam ini. Sebutkan kalimat-kalimatnya, bagaimana perjuangannya, macam-macamnya dan sebagainya. Saya mohon kepada Allah. Cukup dengan berdoa? Tidak. Saya beli celengan. Begitu saya berikan celengan, setiap uang beasiswa saya simpan di situ. Butuhnya berapa tadi? 25 juta. Begitu saya dapatkan, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, jadikan setiap dinar yang saya masukkan mempermudah ibunda saya untuk berangkat haji dengan saya. Beliau yang mengandung saya, ya Allah. Saya sebutkan pelan-pelan, minta. Sebut namanya Al-Asmaul Husna. Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya Al-Fattah. Masukkan. Teman-teman sekalian, Masya Allah. Demi Allah saya katakan, seminggu sebelum waktu penyerahan untuk pembelian nomor porsi itu, saya buka celengan. Masya Allah. Butuh berapa? 25 juta. Begitu saya buka, wah dapat 1 juta. 1 juta. Kurang berapa? 24 juta. Tapi 3 hari sebelum itu terjadi, tiba-tiba datanglah sekelompok para ibu dari jemaah pengajian. Yang entah kenapa kemudian bertanya, Ustaz mau haji ya? Iya. Ibunya berangkat juga ya? Biarkan kami kemudian yang memberikan segala kecukupannya. Masya Allah. Tiba-tiba disampaikanlah itu. Dapatlah ibunda saya nomor porsinya. Pada saat 3 hari itu, sebelum penutupan. Selesai diberikan, dapat nomor porsi. Lalu saya telepon lagi, bagaimana Ma? Alhamdulillah katanya dapat nomor porsi. Masya Allah, saya bahagianya luar biasa. Kapan Ma berangkatnya? 2013. Saya bilang saya 2010. Ya, jadi 2013, kita berangkat tahun ini, bukan 2013. Baik, lihat jawaban ibu saya.
Perhatikan jawabannya. Mama tidak akan mengambil hak orang lain. 2013 dituliskan, tahun segitu saya berangkat. Saya bilang, Ma, tidak harus ambil hak orang lain. Kita bermohon kepada Allah. Mungkin Allah berkehendak lain. Mungkin saja ada tambahan kuota. Atau mungkin ada yang mundur, kemudian Mama naik ke atasnya. Lalu saya kuatkan ibunda saya, kita berangkat insya Allah. Saya kembali lagi, saya minta kepada Allah. Duhai Allah, saya minta, saya mohonkan dengan kalimat-kalimat yang mungkin kadang sulit untuk dilukiskan setelahnya. Kadang ketika minta, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? 27 Ramadan, sedang acara kami, dan saya menjadi pada situ moderator, ada rektor, ada macam-macam, tiba-tiba ada telepon bunyi. Entah kenapa saya katakan pada rektor, saya bilang sebentar, ada telepon berbunyi. Biasanya saya matikan itu saya angkat, malam di Libya. Teman-teman sekalian, tiba-tiba, begitu saya terima di ujung sana, ada yang menangis gembira. Katakan, nah, Mama bisa haji, bisa berangkat, bisa berangkat. Saya langsung simpan telepon, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya matikan, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Dan ada kisah di balik itu. Ya, kenapa tiba-tiba bisa terjadi, bisa haji dan sebagainya? Ada kisah yang sangat luar biasa. Apa itu rahasianya? Kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali bahasan kita di malam ini, sesi Al-Quran Sunnah Solution, edisi spesial untuk tanya jawab masalah keislaman. Semoga Allah permudah persoalan kehidupan kita dengan berupa bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, terkait dengan pertanyaan nazar tadi, kita simpulkan bahwa pertama, nazar adalah doa yang diikat dengan perjanjian yang menghadirkan komitmen untuk mewujudkannya kala doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nazar hukumnya wajib untuk ditunaikan sepanjang apa yang dinazarkan, baik berupa doanya ataupun bentuk dari nazarnya, dipandang baik dan tidak menyalahi hukum Allah dan Rasulnya. 3. Nazar adalah juga doa yang diwujudkan lewat ikhtiar untuk mendapatinya. Maka tidak cukup Anda berdoa menunggu itu terkabul, tapi mesti disandingkan dengan ikhtiar agar Allah mempercepat pengabulannya. Seperti orang tuanya Maryam berikhtiar terhadap Maryam, demikian pula apa yang kita mohonkan kepada Allah, ikhtiarkan agar kita mudah mewujudkannya. Dan bentuk ikhtiar itu bisa bermacam-macam, disesuaikan dengan aspek permohonan atau doanya. Bisa lagi disusul dengan doa untuk mempercepat, bisa diusahakan dengan aspek tenaga, pemikiran, dan juga bisa diikhtiarkan dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.